Halo guys, buat teman-teman yang menonton, welcome. Kalau minggu kemarin kalian udah dengar mengenai pengalamannya Mbak Te, dia pindah ke Amerika dengan green card. Video kali ini dia juga akan ceritain ke kalian pengalamannya dia kerja di Amerika, beberapa pekerjaan actually nggak cuma satu, dan dia mencoba beberapa pekerjaan atau posisi juga, dan dia bakal share gimana sih pengalamannya kerja di Amerika, gajinya berapa dan segala macam. Hopefully video ini membantu kalian dan bermanfaat. Sebelum kita lanjut, tonton intro ini. Oke, terus Mbak Teh pas mulai datang ke Amerika, kerjanya gimana nih? Kerjanya, Nah, aku dengar katanya ganti-ganti kan? iya betul. Jadi pertama kali itu aku kerja itu sebagai pengajar bahasa Inggris. Nah, pertama itu tahu dari kerjaannya itu karena mama mertua, ibunya suami itu, beliau dulu ngajar di situ. Terus kemudian pada suatu hari itu pas waktu di di kamar mandi gitu di sebuah restoran. Mereka ketemu lagi gitu loh si direkturnya ini sama mama mertua gitu. Terus ya udah tanya, "Hey, apa kabar?" Gini-gini kan udah nggak kerja lagi di situ. Terus beliau nyebutin, "Oh ya ini apa namanya, anak mertua mau datang, anak menantu mau datang dari Indonesia gitu. Dia ngajar bahasa Inggris gitu, ada lowongan nggak?" Gitu. Terus dia bilang, "Oh ya kebetulan kita lagi butuh guru bahasa Inggris," gitu. Terus akhirnya beliau telepon gitu, "Teh ini ada lowongan gitu buat ngajar, kamu mau nggak?" Terus gue bilang, "Oh iya, oke. Terus habis itu bikinlah itu resume kan. Nah itu ngisi itu kemudian dikirim lewat email ke direkturnya ini, kemudian sama cover letter ya semacam surat lamaran gitu ya, soal nama saya T, saya dari Indonesia, terus kemudian ini pengalaman saya sebagai ini, saya orang yang sangat telaten, hardworking, lalala. Terus pada waktu itu diminta juga transkrip karena memang pengen lihat ya, maksudnya karena pengalaman aku ngajar ini kan ngajarnya orang Indonesia aja gitu loh. Jadi muridnya kurang diverse ya gitu. Jadi mereka pengen bukti pernah ambil kelas apa aja gitu kan. Terus akhirnya oke, bisa. Terus kita wawancara lewat Skype karena perbedaan waktunya 12 jam kan. Pas di Amerika makan siang, di Indonesia tengah malam. Jadi tengah malam itu wawancaranya gitu. Jadi kira-kira setengah jam kayaknya. Jadi kita ngobrol pertanyaannya ya seputar gimana pengalaman ngajar, pengalaman kerja di Indonesia, terus apa aja tantangannya kalau ngajar di Indonesia, terus apa kiat-kiat yang biasanya kamu lakukan gitu kan untuk mahasiswa atau murid-murid biar tertarik gitu sama kelasnya gitu. Terus dia juga berikan satu contoh ketika kamu jelasin tentang salah satu topik, misalkan preposition, itu gimana kamu cara jelasinnya gitu. Terus ya udah kayak gitu. Habis itu dari pas nyampe di Amerika 3 hari setelahnya itu diminta buat datang ke kantornya buat demo teaching gitu. Jadi sama director sama salah satu staff itu di kelas. Terus ya udah jadi aku ya ngajar gitu. Hi, my name is Faye, lalala gitu. Berarti terus ya langsung di Indo maksudnya udah jago bahasa Inggris lah ya? Emang sekolah bahasa Inggris atau gimana nih? Nah, dulu itu sebenarnya pertama kali belajar bahasa Inggris itu mulai umur 10 tahun. Mulai umur 10 tahun itu ya dilesin dari ibu punya temen guru bahasa Inggris gitu, dan guru bahasa Inggris ini dia memang buka les-lesan gitu kan. Terus akhirnya ya udah dimasukin ke situ, dan ya udah teman-temannya ya jadi SMP gitu, karena memang pada waktu itu belum populer ya, dan kita kan maksudnya
di kampung gitu kan, bukan di kota besar, bukan di Jakarta atau Surabaya gitu. Jadi akses untuk bahasa asing itu sangat minim gitu. Jadi cuma di kelas aja, dan itu pun paling cuma 2 jam kan seminggu gitu. Jadi emang tertarik bahasa Inggris hingga sampai memotivasi diri sendiri untuk bisa bahasa Inggris hingga bisa sampai sekarang kerja di Amerika kan? Iya, nah kerja di Amerikanya ini maksudnya bukan bagian dari mimpi itu sebenarnya. Bonus aja lah ya. Iya, bonus aja. Jadi akhirnya ya dari situ tahu, maksudnya potensinya itu memang di bahasa Inggris. Jadi dari SD, SMP, SMA, semua orang pasti tahu gitu. Oh, T ini pintar bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, terus Mbak T kan udah kerja di akhirnya bisa sampai kerja di Amerika nih, ngajar. Terus Mbak T juga sempat bilang kayak pernah kerja labor job juga katanya ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, oke. Jadi dari ngajar ini cuma bertahan selama 2 bulan karena ternyata itu apa ya, ngajar di kelas dengan ngajar privat itu sangat berbeda kan pastinya. Nah, yang di kelasnya ini dia apa ya, pulang ke rumah itu aku masih ada PR gitu, masih harus grading, masih harus bikin lesson plan buat pertemuan selanjutnya gitu. Dan apa ya, that extra work itu nggak dibayar gitu kan. Jadi dibayarnya cuma pas di kelas aja gitu. Meskipun kalau secara per jam oke lah lebih banyak, tapi nggak banyak juga. Jadi pada waktu itu mulainya $18 per jam. Ngajar. Itu sebagai guru pengganti atau substitute teacher. Itulah apa ya, kayak PR. Jadi pulang ke rumah itu bukannya santai ya kan, maksudnya pengen kumpul sama keluarga, tapi harus masih ngerjakan ini itu gitu. Jadi dari situ yang aku ngerasa kayak oke, kayaknya ini bukan buat aku. Jadi aku pikir oke, aku mau kerjaan yang kalau kerja, kalau pulang ya udah pulang. Gitu. Nyantai gitu. Right. Karena kan kadang-kadang kalau kerjaan kayak gitu jadinya nggak ada boundaries ya. Kayak kerja. Nggak ada work-life balance. Iya, betul. Oke. Terus habis itu jadinya kerja apa nih? Dari situ akhirnya nyoba lagi, karena virtually I don't have any work experience kan. Maksudnya like yang real work experience. Cuma ya sambilan part-time gitu kan. Akhirnya nyoba di retail. Retail ini di clothing line. Jadi waktu itu kita di Houston. Jadi ada suatu clothing line di Houston. I don't know if you are familiar with the name. It's called J. Crew. Oh yeah, I know. Itu jadi, cukup terkenal. Di Kanada cukup terkenal ya. Yeah. So yeah, I worked for J. Crew. Itu tahun 2017. Pertama kali aku kerja sama J. Crew itu juga part time karena untuk retail susah buat cari full time. Karena kebanyakan mereka employee-nya banyak employees yang part time. Jadi awalnya part time itu kayak apa ya, ngecek ombak gitu loh. Ini sebenarnya gimana sih kerja gitu kan. Ya prosesnya sama, apply online, terus habis itu wawancara, terus baru mereka minta dokumentasi yang maksudnya ya paspor, ya visa, terus driver's license, social security card itu diminta pas waktu onboarding atau hari pertama kerja kan. Nah itu pada waktu itu apa ya, bayarannya pun kayak berapa ya waktu itu, $11 per jam. Tapi buat aku ya nggak masalah kan, maksudnya kita pengen tahu pengalaman gitu loh, gimana sih cara kerja di Amerika kayak gitu kan, pasti beda ya daripada yang di Indonesia, dan lingkungan kerjanya pun beda. Nah pada waktu itu aku di floor, jadi sales floor gitu, jadi banyak interaksi sama customers gitu, jadi bisa ngelihat gitu, orang Amerika itu sukanya kayak gini, mereka suka banget kalau misalkan kita yang proaktif gitu loh, kita yang nyamperin mereka gitu, hai apa kabar gitu, hi how are you, like how can I help, atau kalau mereka misalkan bilang just looking, jadi kita tahu gitu loh, apa kalau misalkan mereka gak suka pun kita
bilang, oh yeah, that's okay, let me know if you need anything, like I'll be around or something like Right. that, you know. Yeah. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu, terus gimana caranya ngangkat telepon, itu kan maksudnya itu hal-hal yang baru banget. Meskipun di Indonesia pun aku jarang telepon orang, kan pasti apa SMS, WA, atau email pun jarang kan. Jadi telepon itu yang kadang itu dulu itu masih takut banget. Terus juga pernah jadi nanny gitu. Jadi Nah, itu gimana tuh? Itu ada aku lihat dari aplikasi namanya care.com. Nggak tahu kalau Nggak tahu aku. Tapi itu care.com itu banyak, jadi bisa ada pet sitter, babysitter, atau juga yang orang tua lansia gitu juga. Ya, ada juga, ya betul, dan ada juga housekeeping. Oh, oke. Nah, terus Mbak Teh yang mana? Terus, aku apply buat yang babysitter gitu. Jadi pada waktu itu kita ketemunya di Starbucks gitu. Yaudah kita ngobrol-ngobrol, oh ya ini nanti jadwalnya kayak gini. Jadi anak-anak itu mereka berangkat sekolah nanti dia yang nganterin, yang drop off, kemudian pas pulang, pas pick up itu nanti dia nggak bisa. Jadi dia butuh orang yang pick up terus nganterin ke activities gitu loh. Jadi aku kerja part-time gitu sambil cari yang full time gitu loh. Karena pengen apa ya, kerja yang reguler gitu loh. Jadi nggak yang serabutan lah istilahnya. Terus akhirnya dapat kerja di rumah sakit. Sorry, tapi yang tadi ini bayarannya oke atau gimana? Yang tadi yang cuma drop off ini $15 per jam. Oh, jadi nggak serendah yang J.Crew, tapi nggak setinggi yang ngajar, cuman nggak, kalau sudah selesai ya udah nggak ada PR lagi di rumah gitu ya. Tapi betul. Habis itu berapa lama kerjanya? Itu pada waktu itu kayaknya sekitar 4 bulanan gitulah. Terus habis itu nemu yang di rumah sakit ini. Yang di rumah sakit ini itu kerjanya ini full time. Jadi kerjanya nganterin makanan atau tray buat patient gitu. Jadi dari dapur nganterin traynya ke pasien gitu, terus sama bantuin pasien kalau misalkan mereka minta dibukakan yogurtnya atau apalah gitu, soalnya kan maksudnya mereka sakit gitu kan, kadang nggak bisa makan gitu. Terus di situ 6 bulan itu full time, nggak begitu banyak juga, maksudnya kalau ngomongin rate-nya gajinya 14 per jam waktu itu, tapi itu full time, jadi ada benefits-nya gitu kan, jadi ada healthcare apa segala macam, insurance itu di cover kan, jadi di situ keuntungannya mungkin. Jadi kemudian juga mereka menawarkan 401k. Oh, oke. Semacam kayak retirement ya? Retirement plan. Pensiun, ya. Betul. Jadi di situ maksudnya nilai plusnya lah ya, meskipun rate-nya nggak sebanyak yang sebelumnya. Tapi jadwalnya reguler, terus kemudian 40 jam per minggu gitu kan. Jadi kalau secara akumulatif dia lebih banyak gitu. Kemudian habis dari situ nganterin tray, habis itu pindah ke bagian operator. Bagian operator itu lebih kayak di call center gitu. Oke. Nah, di call center ini ya yang menarik, maksudnya ya kita nanganin orang komplain, gimana sih kalau customer service ya kan. Jadi di operator ini bagian sama, di departemen yang sama, food and nutrition. Itu ya bantuin pasien buat order makanan gitu, terus sama bantuin nurses buat order kayak supplements gitu, buat pasien yang mereka nggak bisa makan solid foods. Nah dari situ jadi operator itu pada waktu itu berapa, $16 per jam, agak peningkatan sedikit. Terus akhirnya pindah dari kerjaan operator itu, rumah sakit itu menawarkan yang namanya tuition reimbursement. Jadi pegawai itu mereka bisa kuliah dan nanti uangnya akan diganti kalau misalkan persyaratannya itu memenuhi gitu. Jadi misalkan mereka maunya nilainya
C ke atas gitu. Pokoknya kalau ambil mata kuliah apa, nilainya nanti akhirnya A, B, itu nanti bakalan dapat uang reimbursement gitu. Tapi jurusannya bebas, apa aja boleh? Jurusannya mereka ada listnya gitu. Jadi harus yang within that list gitu ya. Betul. Dan pada waktu itu aku mikir, apakah aku mau ngambil nursing ya? Tapi kayaknya lama banget. Terus kemudian kan maksudnya shiftnya juga panjang. Terus bisa shift malam juga gitu kan. Jadi kayak mikir-mikir, tapi apa ya yang ini? Tapi aku nggak mau ambil linguistik lagi, bahasa Inggris. Jadi akhirnya aku memutuskan buat ambil akuntansi. Jadi kuliah lagi, ambil akuntansi. Tapi yang ini associate's degree. Jadi kalau di Indonesia mungkin padannya D3 ya. D3, Jadi S1 itu 2 tahun ya? Ya, terus kemudian ini aku ambil D3 akuntansi. Terus ini berarti kerja dibayarin, sambil kerja sambil kuliah, terus kuliahnya dibayarin gitu ya? Iya, betul. Gitu. Jadi yaudah akhirnya ambil akuntansi, terus akhirnya cocok. Di tengah-tengah kan itu program 2 tahun. Jadi setelah tahun pertama itu kita pindah karena suami dapat kerjaan di Wisconsin, di Milwaukee. Oke. Jadi akhirnya kita pindah ke Milwaukee. Nah dari situ kan harus cari kerja lagi. Tapi pada saat itu udah lulus D3-nya belum? Belum. Oh, jadi kan sisanya bayar sendiri atau gimana? Nah itu aku masih belum, sekarang sebenarnya masih belum lanjut gitu. Jadi sekarang masih on break. Oke. Nanti kalau mau lanjut itu harus ditransfer ke kampus yang di sini lokal sini gitu. Dan itu nanti akan bayar sendiri karena udah nggak sama mereka kan employer. Iya. Jadi ini masih setengah jalan. Terus kemudian nyampe sini itu di Milwaukee itu cari kerja. Aku sampai yang kan pengennya ya sama, maksudnya pengen corporate job yang 9 to 5, Monday to Friday gitu kan, yang bener-bener ya udahlah rutin banget gitu loh, nggak pengen yang aneh-aneh, nggak pengen yang retail atau jadwalnya aneh-aneh gitu. Jadi carinya ya posisi yang administrative karena masih hitungannya aku sebagai entry level gitu loh sekarang di sini. Jadi cari kerjaannya ya yang sesuai itu. Dan itu ternyata susah banget. Kalau di sini kan apply for jobs itu bisa online semuanya ya, maksudnya mungkin sama dengan yang di Indonesia juga. Jadi bisa lewat LinkedIn, Indeed.com, Monster Jobs, Google Jobs, Glassdoor, ZipRecruiter, banyak kan. Maksudnya platformnya kalau kita mau cari itu banyak banget gitu. Jadi ya udah dicoba satu-satu semuanya, dan itu aku bikin list itu sampai apply ke 120 jobs. Wow. Terus akhirnya dapat. Ya, dan kebanyakan itu ada yang balas langsung otomatis gitu ya. Maaf tidak qualified, not qualified. Atau ada yang maksudnya nggak ada kabar banyak. Terus ada juga yang wawancara, interview, terus kemudian mereka akhirnya memilih untuk move forward with the other candidates. Terus akhirnya aku mencoba sesuatu yang baru, yaitu kerja lewat staffing agency. Oke. Jadi di sini itu ini yang sekarang, kerjaan sekarang? Yang sekarang, ya. Okay. Sekarang ini aku kerjanya lewat agen gitu. Jadi aku apply kerjaannya di agen ini, kemudian si agen ini dia punya kan beberapa perusahaan yang kerja sama mereka sebagai klien mereka yang cari talent kan. Gitu. Jadi pada waktu itu aku sempat kerja jadi tax preparer. Karena pada waktu itu tax season, kemudian banyak perusahaan tax itu yang mereka butuh asisten kan buat persiapin semuanya gitu. Jadi 2 bulan waktu itu, 2 bulan dan waktu itu per jamnya 20 per jam. Tapi
20 per jam itu aku yang dapat, sedangkan si perusahaan yang bayar agen ini aku nggak tahu berapa. Oh, jadi potongan bersihnya 20 ke Mbate gitu. Tapi aku nggak pernah tahu yang mereka dapat dari si perusahaan ini berapa, aku nggak pernah tahu. Tapi berarti dibayarnya dari staffing company-nya dong? Iya, benar-benar. Kan dari perantara tersebut gitu ya? Dari perantara, ya, betul. Okay. Dari situ bayarnya. Kemudian kalau jadi dari situ itu cuma 2 bulan. Kemudian udah selesai kan, kontraknya selesai, karena itu kontrak aja 2 bulan. Terus habis itu cari kerjaan lain akhirnya kan. Nah akhirnya nemu ini yang sekarang ini aku mulai Mei. Itu juga lewat staffing agency. Jadi ini posisinya sebagai admin assistant di perusahaan coklat lokal gitulah di sini. Jadi semacam startup gitu yang kecil banget dan ya masih berjalan selama 3 tahunan gitu. Jadi ini perusahaannya kecil banget, sekitar 50 employees. Oke. So ya kecil banget dan lokal gitu. Jadi dari admin position ini. Nah, yang ini aku tahu berapa banyak yang si perusahaan ini keluarin buat si staffing agency ini buat. Kok bisa tahu? Itu secara tidak sengaja. Karena kelihatan. Aku dapat akses ke accounting staffnya mereka, accounts payable-nya mereka gitu. Nggak tahu mereka sadar atau enggak, but yeah, I had access to that. Terus gimana? Banyak gak dia potongnya? Apakah setengah? Banyak ternyata. Jadi aku dapat dari si staffing agency ini 20 per jam. Terus si staffing agency ini dapat dari perusahaan itu 35 per jam. Wow, berarti hampir setengah ya? Ya. Hampir. Jadi company tersebut bayar staffing agency 35, plus staffing agency bayar Mbate 20 gitu ya. Terus mereka ambil 15 sebagai profitnya mereka gitu ya. Per jam. Per jamnya loh ya. Oh gitu. Dan itu sampai sekarang gitu ya Mbate? Sampai sekarang, iya sampai sekarang. Berarti kalau sekarang ini apakah udah seneng atau masih mau cari lagi kalau misalnya ada lagi yang lebih? Kalau untuk sekarang aku pengen establish my career. Jadi aku pengen stay aja di sini karena di perusahaan kecil itu keuntungannya adalah aku bisa belajar banyak hal gitu loh. Aku tahu tentang production, aku tahu tentang finance, aku tahu tentang marketing, aku tahu tentang sales. Jadi bisa ngerti gimana perusahaan ini berjalan as a whole gitu. Instead of kalau aku pursue a different career in a bigger company, kayaknya aku cuma bakalan misalkan aku jadi admin ya udah admin aja gitu loh. Like I'm not going to be able to understand like how other departments work. Kayak sekarang buktinya di admin tapi bisa tahu accounting, bagian accounting gitu-gitu ya maksudnya ya. Oke, bagus. Jadi untuk kedepannya memang aku pengen stay di sini aja, terus sambil kuliah lagi gitu. Jadi entah nerusin si accounting ini atau aku ambil graduate program, ambil MBA for example. Itu belum tahu gitu ya. Ya, karena kita juga baru beli rumah, jadi it's a lot of things going on. Tapi karena sebelumnya kita tuh kayak pindah-pindah apartemen gitu loh. Oh, okay. Congratulations on the new home. Thank you. Yeah, so exciting, and it's a mess right now at home. So, but yeah, we're so excited. Oke guys, itu aja video hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komen langsung di bawah atau juga bisa DM gua atau email gua. Karena di video berikutnya gua sama Mbate akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadinya langsung aja komen di bawah. Thank you for watching and I'll see you next time. Bye guys.